Perkembangan budidaya ikan sistem keramba jaring apung di Danau Ranau, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat, begitu pesat. Hampir sebagian warga di sekitar Danau Ranau banyak yang memiliki keramba ataupun menjaring ikan di Danau Ranau tersebut. Keberadaan budidaya ikan sistem keramba jaring apung ini terbilang sudah cukup lama. Warga mengolah ikan keramba ini dan nilai jualnya pun cukup baik. Yusirwan, salah satu warga yang mengolah budidaya ikan sistem keramba jaring apung di Danau Ranau ini, mengatakan awal mula dirinya hanya mempunyai 2 petak keramba saja. Namun sekarang ini sudah memiliki 6 petak keramba. Namun penjualan ikan ini sudah banyak sekali peminatnya, baik dari Lampung maupun dari luar daerah. Untuk kendalanya sendiri, Yusirwan mengatakan di bidang permodalan, karena pembudayaan ini butuh modal yang cukup lumayan besar. 1 petak keramba membutuhkan biaya sekitar 500 juta plus dengan pakan ikannya. Oleh sebab itu, seluruh perkembangan budidaya ikan sistem keramba jaring apung di Danau Ranau ini menginginkan Pemkab membantu dalam proses peminjaman uang di bank. Selain itu, para seluruh perkembangan budidaya ikan sistem keramba jaring apung ini berharap untuk membenahi jalan yang menuju lokasi Danau Ranau karena jalannya begitu cukup curam dan jalannya yang banyak cukup rusak. Seperti berapa sih, Bang? Ini yang sebenarnya 1 unit ini. 1 unit, Bang. Ini 1 unit namanya. 1 unit kalau posisi dia manunggal mandiri, artinya nggak dempet, antara 40 sampai 45 juta. Itu untuk kerambanya aja, Bang, ya? Kerambanya, ya. Nah, untuk bibitnya sendiri, Bang? Bibitnya ini bisa standarnya antara 4 sampai 5 kuintal bibit. Yang Itu kira-kira kalau satu kotaknya berapa ekor biasa ini sih, Bang? dia pakai kiloan, Kiloan, Bang, ya? 5 kuintal. 5 kintal itu kira-kira berapa ribu itu, Bang? 5 kuintal 10.000. 10.000 ya, Bang? 50 ribuan. Oh, jadi ini nggak disortir-sortir ya, Bang, ya? Ya. Ada juga disortir. Ada disortir, Bang, ya? Karena kan pertumbuhan ikan kan Kan beda-beda gitu, Bang? beda-beda. Ada yang dia panen sekaligus, ada yang dia sortir. Sortir. Karena kan ada yang kecil nanti gitu, Bang, ya? Jadi kalau kerambanya sendiri 1 unit itu berkisar antara 40 sampai 45. Bahkan tergantung bahannya. Bahan. Ada sampai 50 juta. Modal awal misalnya dari tadi kata Bang sampai 40-an, Bang. Nah, kalau nanti nilai jualnya, Bang, itu bisa... Nah, jadi ketika 1 unit ini bibitnya 5 kuintal, berarti bibitnya saya sudah 25 juta kan. Karena bibit itu 50.000 per kilo. Nah, terus pakannya itu normalnya antara 8 sampai 10 ton selama 5 bulan. Selama 5 bulan ya, Bang? Kita tergantung mau panen berapa bulan. Ini kan baru 2 bulan. Kalau mau dipanen berarti nilai pakannya kan agak rendah. Agak rendah, Bang, ya? Gitu. Tapi secara umum itu bisa keuntungan itu antara 20 sampai 35% dari modal selama 4 bulan. Untuk sekarang? Yang jelas kendala itu permodalan. Permodalan. Jadi masyarakat ini artinya ketika dia mempunyai 1 unit keramba, dia harus punya dana standby minimal 70 sampai 80 juta. Kan itu. Nah, bagi yang sudah pengalaman, dia semacam ada perputaran. Jadi mulai dari 1 unit, mungkin setelah 1 tahun dia nambah lagi 1 unit, sehingga dia bisa subsidi keuntungan. Nah, kita bersyukur selama ini ada 3 bank yang menyiapkan untuk KUR, Kredit Usaha Rakyat, Bank BRI, Bank Lampung dengan BNI. Bahkan 4 bank mandiri. Ya sudah kerjasama, Bang, ya? Tapi yang jadi kendala kan ketika kita mengajukan pinjaman KUR itu kan harus ada jaminan, ada boroh, kan gitu. Ya, surat tanah dan lain sebagainya. Dan memang jadi masalah juga KUR ini, walaupun bunganya kecil hanya 6% per tahun, tapi mereka terbatas waktunya hanya 2 tahun. Itu 2 tahun. Itu yang jadi masalah. Kita pernah tanyakan dengan beberapa bank, memang aturan untuk KUR itu hanya maksimal 24 bulan. 24 bulan. Nah, itu. Nah, Bang, Yang pertama kita berharap secara umum kepada pemerintah, artinya dimulai dari pemerintah daerah, artinya dari kabupaten, kita berharap semua petani keramba ini berharap ada semacam subsidi. Kalaupun tidak subsidi, ada semacam jeda waktu untuk membayar kredit dengan perbankan. Karena kan keramba ini panennya paling cepat 3-4 bulan, kan itu. Sedangkan ketika kita pinjam dana itu, kita setiap bulan harus mengansur kan itu. Ketika pemerintah bisa menjamin itu, saya pikir masyarakat akan lebih tertolong. Kemudian provinsi, memang kalau kita lihat 10 tahun terakhir ini untuk
perhatian Dinas Perikanan Provinsi, khususnya di petani keramba di Lombok Seminung masih sangat kurang sekali. Apalagi kalau pemerintah pusat. Kami sangat berharap pemerintah daerah, pemerintah Kabupaten Lampung Barat, lebih khusus Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat untuk bisa jemput bola, gitu, baik ke provinsi maupun ke Kementerian Kelautan dan Perikanan pusat. Bang, akses jalan ataupun apa ada kendala? Ya, jadi yang terkendala khususnya dari Lombok Seminung ini, kita akses jalan karena ada beberapa titik jalan yang cukup menanjak. Nah, itu mengakibatkan mobil-mobil pengangkut ikan ini tidak bisa maksimal muatannya. Akhirnya mereka istilahnya harus kerja dua kali. Ada proses pemanduan pok di atas itu. Jadi itu kan menambah kos. Kos ya bang. Nah, untuk jalan ini kami sudah, Pak Bupati sering turun dan sudah kami sampaikan untuk bagaimana memikirkan supaya petani keramba ini ketika mereka mengangkut ikan keluar daerah Lombok ini tidak harus kerja dua kali atau mengeluarkan kos dua kali. Sampai apa kata pemerintah di kapan rencananya akan mulai ada pembangunannya Ya. bang? Yang pertama, tahap pertama ini jalan ini akan diperbaiki ya. Kemarin sudah dilihat dari tim Indosiar maupun dari Tegar TV. Ya, untuk tahun ini akan diperbaiki. Kemudian untuk selanjutnya akses jalannya mungkin akan dipindah untuk menghindari tanjakan yang begitu tajam, ekstrim. Ya, sudah direncanakan. Itu jawaban Pak Bupati. Siapa nama lengkapnya bang? Saya Nusirwan Zaki. Saya asli putra daerah, tapi selama ini saya ASN di Bandar Lampung dan sudah 2 tahun saya kembali ke Bandar Lampung setelah pensiun dan saya membuat hiburan istilahnya ya karena kita modal kita terbatas membuat keramba. Dari Kabupaten Lampung Barat, Sahat Nasution melaporkan.